Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Data kualitatif atau kategori, grade skala rendah atau nominal dan ordinal adalah karakteristik dari jenis data. A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Discrete, D. Continue, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Kualitatif. Pembahasan. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan kategori atau atribut, bukan jumlah atau ukuran. Grade skala rendah atau nominal dan ordinal adalah karakteristik dari jenis kualitatif. Data nominal memiliki kategori tanpa urutan yang bermakna, sedangkan data ordinal memiliki kategori dengan urutan tertentu, tetapi jarak antar kategorinya tidak memiliki interpretasi yang bermakna. 2. Kode formulir standar pelaporan rumah sakit RL2B1 adalah untuk data A. Status imunisasi, B. Individual morbiditas pasien rawat inap, C. Dasar rumah sakit, D. Keadaan morbiditas pasien rawat jalan surveillance terpadu, E. Benar semua. Jawabannya adalah D. Keadaan morbiditas pasien rawat jalan surveillance terpadu. Pembahasan. Keadaan morbiditas pasien rawat jalan surveillance terpadu mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh rumah sakit tentang kondisi kesehatan pasien yang dirawat secara rawat jalan atau outpatient sebagai bagian dari program surveillance terpadu. Program surveillance terpadu bertujuan untuk memantau dan mengumpulkan data mengenai keadaan morbiditas atau tingkat penyakit atau kondisi kesehatan yang dialami oleh populasi pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan. Data yang dikumpulkan dalam keadaan morbiditas pasien rawat jalan surveillance terpadu dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren penyakit, mengawasi penyebaran penyakit menular, mengukur beban penyakit pada populasi, dan memantau efektivitas tindakan pencegahan atau intervensi kesehatan lainnya. Dengan adanya data ini, rumah sakit dan pihak berwenang kesehatan dapat memahami lebih baik tentang keadaan kesehatan populasi dan meresponnya dengan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan RI yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data rekapitulasi kegiatan pelayanan, data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, dan data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan adalah A. KIUP, B. Indeks, C. SIRS, D. RL4A, E. KIP. Jawabannya adalah C. SIRS. Pembahasan. SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit adalah aplikasi sistem rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data rekapitulasi kesehatan pelayanan, data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, dan data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan. SIRS digunakan sebagai sarana pelaporan dan pengumpulan data kesehatan dari rumah sakit untuk keperluan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI. 4. Laporan yang berisi data kejadian infeksi nosokomial artinya laporan tentang A. Infeksi usus, B. Radang hati, C. Penyakit hati, D. Infeksi yang terjadi pada saat dirawat di rumah sakit, E. Data kejadian penyakit menular. Jawabannya adalah D. Infeksi yang terjadi pada saat dirawat di rumah sakit. Pembahasan. Laporan yang berisi data kejadian infeksi nosokomial adalah laporan tentang infeksi yang terjadi pada saat dirawat di rumah sakit. Infeksi nosokomial atau infeksi terkait perawatan adalah infeksi yang didapat seseorang selama menjalani perawatan medis di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,
klinik, atau pusat perawatan lainnya. 5. Penyajian yang menjelaskan prosedur, hasil-hasil maupun kesimpulan serta interpretasi merupakan bentuk penyajian data yang disebut A. Tabular, B. Tekstual, C. Grafik, D. Piktogram, E. Diagram. Jawabannya adalah B. Tekstual. Pembahasan. Penyajian data tekstual adalah bentuk penyajian yang menggunakan teks atau tulisan untuk menjelaskan prosedur, hasil-hasil, kesimpulan, dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan. Ini dapat berupa laporan, artikel, atau deskripsi tertulis lainnya yang membantu memahami informasi yang terkandung dalam data dengan menggunakan kata-kata. 6. Tuan Y datang dan berobat ke Poliklinik THT RSU Mutiara Bunda Bengkulu sebagai pasien baru. Akan tetapi, Tuan Y tidak diberi KIB serta KIUP oleh perekam medis di loket pendaftaran dan hanya memiliki nomor rekam medis yang dicatat dalam buku register apabila Tuan Y datang berobat kembali. Maka, akan perekam medis di loket pendaftaran akan melihat buku register dengan menanyakan nama dan tanggal kunjungan terakhir berobat, dan Tuan Y akan mendapatkan nomor rekam medis yang baru. Sistem penomoran pada RSU Mutiara Bunda Bengkulu dikenal dengan A. Serial Numbering System, B. Unit Numbering System, C. Serial Numbering System, D. Unit Numbering System, E. Serial Unit Numbering System. Jawabannya adalah A. Serial Numbering System. Pembahasan. Sistem penomoran yang digunakan pada RSU Mutiara Bunda Bengkulu adalah serial numbering system, di mana setiap pasien baru diberi nomor rekam medis secara berurutan tanpa memperhatikan unit atau departemen tertentu. Jadi, Tuan Y akan mendapatkan nomor rekam medis yang baru setiap kali datang berobat kembali, dan nomor tersebut akan terus berurutan sesuai dengan urutan kedatangan pasien baru. 7. Bayi Nyonya N harus dirawat insentif di ruang perina RSU Umi Bengkulu karena memiliki HB 10,6 pada saat dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 2007 dan harus ditransfusi sebanyak 2 kantong darah. Bayi Nyonya N mendapatkan KIB dan KIUP sebagai pasien baru serta memiliki nomor rekam medis yang dapat dipergunakan untuk semua pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan RSU Umi Bengkulu. Sistem penomoran pada RSU Umi Bengkulu dikenal dengan A. Serial Numbering System, B. Unit Numbering System, C. Serial Numbering System, D. Unit Numbering System, E. Serial Unit Numbering System. Jawabannya adalah B. Unit Numbering System. Pembahasan. Sistem penomoran yang digunakan pada RSU Umi Bengkulu adalah unit numbering system, di mana setiap pasien baru diberi nomor rekam medis berdasarkan unit atau departemen tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kasus ini, bayi Nyonya N diberi KIB dan KIUP sebagai pasien baru dan memiliki nomor rekam medis yang dapat digunakan untuk semua pelayanan kesehatan di RSU Umi Bengkulu, sehingga nomor rekam medis tersebut terkait dengan unit atau departemen perina di rumah sakit tersebut. 8. Pada tanggal 13 Agustus 2017, Nyonya N datang dan menginap sebagai pasien baru di RSU Umi Bengkulu untuk menjalani section sesar pada kehamilan pertama dikarenakan plasenta perivia totalis. Setelah lahir bayi Nyonya N, ternyata harus dirawat insentif di ruang pena karena didiagnosa anemia dan harus mendapatkan transfusi darah. Bagaimanakah sistem penamaan pada bayi Nyonya N yang belum sempat diberi nama? A. BY, B. NY.N, C. BY.NY.N, D. NY.N.BY, E. BY.N.NY. Jawabannya adalah C. BY.NY.N. Pembahasan. Sistem penamaan yang umum digunakan adalah memberikan nama depan atau nama pemberian terlebih dahulu, diikuti oleh nama keluarga atau patronymic name dari ayah, dan terakhir nama keluarga dari ibu. Pada kasus ini, karena bayi belum diberi nama depan, maka penamaannya akan menggunakan BY.
untuk menandakan bahwa bayi tersebut belum diberi nama, sehingga penamaan bayi Nyonya N yang belum sempat diberi nama adalah C, BY.NY.N atau bayi Nyonya N. 9. Nyonya R datang dan berkunjung ke Poliklinik Kandungan RSU Umi Bengkulu untuk kontrol rutin kandungannya. Setelah Nyonya R selesai kontrol, maka berkas rekam medisnya akan disimpan. Di manakah berkas rekam medis Nyonya R disimpan? A. Di Poliklinik Kandungan. B. Di loket pendaftaran. C. Di loket pendaftaran rawat jalan. D. Di loket pendaftaran rawat inap. E. Di ruang penyimpanan atau filling. Jawabannya adalah E. Di ruang penyimpanan atau filling. Pembahasan. Setelah Nyonya R selesai kontrol rutin kandungannya di Poliklinik Kandungan RSU Umi Bengkulu, berkas rekam medisnya akan disimpan di ruang penyimpanan atau filling untuk keperluan dokumentasi dan referensi medis di masa mendatang. 10. Tuan A berkunjung dan berobat ke Poliklinik Jantung RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu untuk kontrol rutin terhadap penyakit jantung yang dideritanya akibat hobinya yang suka sekali merokok. Setelah beberapa hari kontrol, Tuan A merasa sesak dan nyeri pada dadanya sehingga Tuan A harus dirawat di ICU. Berkas rekam medis Tuan A, baik rawat jalan maupun rawat inap, dijadikan satu folder dan disimpan di satu tempat. Metode penyimpanan berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Filling, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Penjajaran, E. Retensi. Jawabannya adalah B. Sentralisasi. Pembahasan. Sentralisasi adalah metode penyimpanan berkas medis di mana semua dokumen atau catatan medis pasien dikumpulkan dan disimpan di satu tempat pusat atau lokasi tertentu. 11. Nona F merupakan pasien lama RSU Umi Bengkulu dan rutin berkunjung dan berobat serta menginap karena penyakit yang dideritanya sejak lahir. Berkas medis Nona F, baik rawat jalan maupun rawat inap, dijadikan satu folder dan disimpan di satu tempat untuk menghindari terjadinya duplikasi informasi. Metode penyimpanan berkas rekam medis Nona F di RSU Umi Bengkulu merupakan metode A. Filling, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Penjajaran, E. Pemisahan. Jawabannya adalah B. Sentralisasi. Pembahasan. Sentralisasi adalah metode penyimpanan atau pengelolaan berkas rekam medis di mana semua informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pasien disimpan dalam satu tempat atau lokasi pusat. Dalam kasus Nona F sebagai pasien lama RSU Umi Bengkulu, berkas rekam medisnya dijadikan satu folder dan disimpan di satu tempat untuk menghindari terjadinya duplikasi informasi. Ini adalah contoh dari penggunaan metode sentralisasi dalam penyimpanan rekam medis. 12. Tuan D berkunjung dan berobat ke Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kota Bengkulu untuk kontrol rutin batu ginjal yang bersarang di ginjalnya. Setelah beberapa hari kontrol, Tuan D merasa nyeri pada perut bagian kiri, sehingga Tuan D dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat secara insentif. Berkas rekam medis Tuan D, baik rawat jalan maupun rawat inap, disimpan terpisah di beberapa tempat pelayanan. Metode penyimpanan berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Filling, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Penjajaran, E. Retensi. Jawabannya adalah C. Desentralisasi. Pembahasan. Desentralisasi adalah metode penyimpanan berkas rekam medis di mana berkas-berkas tersebut disimpan terpisah di beberapa tempat pelayanan atau unit-unit yang berbeda. Dalam kasus ini, berkas rekam medis Tuan D yang disimpan terpisah di beberapa tempat pelayanan seperti poliklinik dan rawat inap di RSUD Kota Bengkulu. 13. Anak A berusia 9 bulan berkunjung ke Poliklinik Anak RSUD Kota Bengkulu untuk imunisasi campak. Setelah anak A selesai imunisasi, maka berkas rekam medisnya disimpan di ruang filling rawat jalan agar relatif menjadi lebih dekat penyimpanannya dengan unit pelayanan yang butuhkan dan berkas rekam medis tidak mudah menjadi tebal. Akan tetapi, hal ini berdampak pada suatu saat
melakukan pengawasan terhadap pelayanan rekam medis. Metode penyimpanan berkas rekam medis anak A di RSUD Kota Bengkulu merupakan metode A. Filing, B. Sentralisasi, C. Desentralisasi, D. Penjajaran, E. Pemisahan. Jawabannya adalah C. Desentralisasi. Pembahasan. Desentralisasi adalah metode penyimpanan berkas rekam medis di mana berkas-berkas tersebut disimpan dekat dengan unit pelayanan yang membutuhkan seperti ruang rawat jalan. Dengan metode ini, berkas rekam medis relatif lebih dekat dengan pasien dan unit pelayanan yang akan menggunakannya sehingga memudahkan akses dan penggunaan berkas. Namun, kelemahan dari metode ini adalah saat melakukan pengawasan terhadap pelayanan rekam medis karena berkas-berkas tersebut tersebar di beberapa unit atau tempat penyimpanan. 14. Unit rekam medis RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu melakukan penataan berkas rekam medis pasien di dalam rak penyimpanan agar pada saat pasien datang, berkunjung, dan berobat tidak menimbulkan kesulitan dalam pencarian berkas rekam medis. Sistem ini dikenal dengan A. Filing, B. Penjajaran, C. Retensi, D. Pemisahan, E. Pemusnahan. Jawabannya adalah B. Penjajaran. Pembahasan. Penjajaran berkas rekam medis adalah proses mengatur berkas-berkas rekam medis dalam rak penyimpanan agar mudah ditemukan dan diakses saat pasien datang, berkunjung, atau berobat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan serta mencegah kesulitan dalam pencarian berkas rekam medis pasien. 15. Perekam medis RSUD Bengkulu Tengah sedang melakukan penjajaran berkas rekam medis pasien rawat jalan setelah berkas rekam medis kembali ke ruang filing 1x24 jam dengan cara berkas diurutkan menurut abjad A menuju Z. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Alfabetik, B. Alfabetik murni, C. Alfabetik fonetik, D. Alfabetik sondeks, E. Alfabetik sondeks fonetik. Jawabannya adalah B. Alfabetik murni. Pembahasan. Pada metode penjajaran berkas rekam medis ini, berkas diurutkan secara sederhana berdasarkan urutan alfabet dari A ke Z tanpa mempertimbangkan suara atau fonetik dari kata-kata tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!